Ini kita masuk ke topik pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang latar belakang penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ini yang pertama latar belakang dari penelitian. Landasan teori penelitian. Detonator berputar telah dipelajari secara ekstensif karena efisiensi siklus thermal yang lebih tinggi dan memiliki potensial dalam aplikasi aerodinamis. Sebagai perangkat propulsi penerbangan, minyak tanah cair harus lebih disukai. Tetapi karena atomisasi dan penguapan minyak tanah yang lambat, efek pencampuran yang buruk, dan aktivitas yang tidak mencukupi campuran, inisiasi minyak tanah udara sangat sulit, yang hanya dapat diwujudkan dengan menambahkan hidrogen, oksigen, atau pemanasan udara. Penelitian ini menggunakan perengkahan plasma bahan bakar hidrokarbon pada tahap awal untuk meningkatkan aktivitas bahan bakar dan mengadopsi dua jenis pelepasan, yaitu yang pertama ada pelepasan penghalang dielektrik, dan yang kedua ada gliding arc plasma. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengingatnya sulitnya detonasi minyak tanah udara yang dihadapi oleh penerapan detonasi berputar ke mesin penerbangan untuk meningkatkan aktivitas detonasi minyak tanah, tekanan atmosfer gliding arc plasma digunakan untuk melakukan penyesuaian sekunder dari produk perengkahan pra pembakaran. Ini kita masuk ke metode penelitiannya. Untuk metode penelitiannya, pertama-tama bahan bakar mengalami perlakuan perengkahan pra pembakaran dan kemudian bagian dari cracking gas dimasukkan ke dalam gliding arc plasma cracker untuk perawatan lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Swirler adalah pusaran lubang berpotongan miring ganda dengan diameter luar 50 mm, 12 lubang kecil dengan diameter 3 mm seragam terdistribusi pada keliling diameter 28 mm dan diameter 38 mm untuk diameter masing-masing. Setelah melalui pusaran, aliran udara memperoleh efek berputar searah jarum jam, mempromosikan pembentukan kepala zona resirkulasi. Nozzle pusaran menggunakan nozzle dan fos yang dilengkapi dengan tembaga leburan 45 mm saringan minyak. Lalu ada nozzle pengalir dipasang di akhir pra pembakaran cracker dan gas perengkahan dibuang melalui 8 pipa cabang. Subjek penelitian yaitu perbandingan produk dari proses perengkahan di bawah dua rasio bahan bakar, yaitu 5 dan 10, dengan kecepatan laju aliran pra bahan bakar pada 2 G per second yang diatur ke 5 kondisi, yaitu 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, dan 1/4 dari total laju aliran gas perengkahan. Untuk teknik pengumpulan datanya, probe pengambilan sampel ditempatkan pada sumbu tengah dari outlet reaktor proses perengkahan pra pembakaran dan memanjang menjadi 5 mm. Di antaranya, ujung depan adalah tabung logam dengan diameter dalam 1 mm. Untuk alat pengumpulan data, sampai diekstraksi dengan pompa vakum bebas minyak diafragma dengan daya 100 watt dan dideteksi dengan kromatografi gas 7890B Agilent. Ini ada hasil penelitiannya. Ya, selanjutnya ada hasil penelitiannya. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar di samping, sinyal tegangan dan arus dikumpulkan secara serempak selama proses pelepasan. Yang atas itu tegangannya yang warna hitam, yang bawah itu arus yang warna biru. Nah, sinyal tegangan mempertahankan tahap yang relatif stabil dengan tegangan selubung sekitar 2 kV. Sinyal tegangan puncak positif pada T1 itu ada di gambar yang ada warna panah merahnya itu sesuai dengan puncak arus 1/4 ampere. Nah, dalam arah positif. Jadi pas tegangannya positif bareng sama sinyal tegangannya. Nah, dan sinyal tegangan puncak negatif pada T2 itu yang ada tanda panah merah. Jadi puncak arusnya negatif, jadi ke arah bawah. Next. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, saat laju aliran meningkat, daya pelepasan meningkat kira-kira secara linear. Nah, yang hitam itu ada dayanya atau discharge power. Nah, yang warna biru itu spesifik inputnya. Nah, ketika laju aliran 21 liter per menit,
dayanya adalah 145. Nah, itu yang hitam yang di paling bawah. Itu. Nah, ketika lajuran udara meningkat, yang paling atasnya itu 42 liter per menit, daya buangnya itu 184 watt. Nah, dengan peningkatan dari yang terendah ke tertingginya itu 26,9% setelah aliran udara meningkat dari 21 liter per menit menjadi 42 liter per menit, energi input spesifiknya itu berkurang dari 408 J per L menjadi 259 Joule per liter dengan penurunan dari yang tertinggi ke yang terendah itu sebesar 36,5%. Next. Nah, molekul kecil yang sangat aktif dengan konsentrasi lebih besar dari 0,1% yang terdeteksi oleh kromatografi gas. Nah, itu ada hidrogen, asetilen, etilen, metana, propilena, dan yang seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen utama dalam gas pengkahan adalah hidrogen, etilena, metana, dan asetilena. Nah, yang warna hitam itu karena konsentrasinya lebih dari 1%. Nah, yang kandungan tertingginya itu hidrogen. Next. Nah, ini untuk hasil penelitian. Nah, tadi kan subjeknya itu dibandingin yang 5 sama 10. Nah, ini untuk hasil yang rasio bahan bakarnya 5. Ketika rasio bahan bakarnya 5, gas perengkahan prapembakaran dengan aliran yang berbeda dilewatkan ke dalam reaktor plasma untuk penyesuaian. Dan hasilnya ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, konsentrasi hidrogen dan asetilena meningkat dari nilai referensi. Nilai referensi yang tadi ada di gambar slide sebelumnya, itu nilai referensinya. Nah, ini meningkat ketika laju aliran peningkatan plasma 1/8 dari total laju aliran gas perengkahan, konsentrasi komponen paling banyak berubah, dan hidrogen sama asetilena itu paling meningkat sebesar 36% dan 28,4% terhadap nilai referensi yang tadi di slide sebelumnya. Nah, naik turunnya konsentrasi komponen produk perengkahan menunjukkan bahwa plasma dapat memecahkan spesies dengan berat molekul lebih besar menjadi hidrogen, dan asetilena dengan berat molekul terkecil yang mencapai tujuan penyesuaian plasma yang memiliki nilai penting untuk meningkatkan aktivitas bahan bakar. Next. Nah, ini ada gambar di samping. Nah, ini yang rasio bahan bakarnya 10. Nah, hasil analisanya itu pengaruh laju alur plasma treatment terhadap kemampuan adjustment sama yang rasio bahan bakar 5. Perbedaannya adalah ketika laju aliran racking gas per 8, total laju aliran konsentrasi hidrogen dan asetilennya meningkat sebesar 48,8 dan 48,3. Meskipun amplitude peningkatan komponen yang rentan terhadap detonasi lebih besar, konsentrasi akhir penyetelan tidak lebih tinggi daripada bahan bakar yang rasionya 5 karena rasio bahan bakar yang besar dan konsentrasi referensi yang rendah. Next. Ada kesimpulan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini membuktikan kelayakan dan keuntungan dari produk perengkahan prapembakaran yang menyesuaikan plasma, yang memainkan peran referensi dalam aplikasi rekayasa. Namun produk perengkahan prapembakaran penyesuaian plasma
Nama saya Meteori Kemanuel dengan yang belakangnya 046 mau bertanya. Jadi di dalam penelitian ini proses perangkahan itu gunanya untuk apa ya? Mungkin itu aja sih. Kenapa, Mateo? Dalam penelitian ini proses perangkahan itu gunanya untuk apa gitu? Dalam penelitian Perangkahan. Berguna untuk apa? Izin bertanya, JP dan Kensi. Ya, silakan. Nama saya Yolanda Sihan, NIM 28. Tadi kan Mateo nanya proses perangkahan itu gunanya untuk apa? Kalau saya tanya itu kan ada pengaruh apa pengaruh rasio bahan bakarnya terhadap proses perangkahan tersebut. Bahan bakar terhadap apa ya? Proses perangkahannya. Proses. Yola tadi NIM-nya berapa, Yol? 0 berapa? 028. 028. Pak, ini izin diskusi dulu ya, Pak. Sambil nunggu anak-anak nanya. Iya. Siapa tahu ada yang nanya lagi. Ya. Silakan, Ki. Tadi saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana dengan NIM belakang 038. Tadi kenapa nilai voltage-nya tidak ada yang mencapai 2 atau itu min 2, dan juga kuat arusnya ada yang mencapai 2 atau min 1,5. Itu kenapa ya, Mas Jive? Oh, kenapa nilai voltage-nya tadi tidak ada yang nyampe 2 ya? Ya, Atau betul. berapa tadi? Minus berapa itu ya? Oke, makasih. Oke, makasih. Mencapai 2 atau berapa tadi, Ki? Minus 2 ya? Minus 2 ya? Oke. Oke, ini kita izin diskusi dulu ya, Pak. Sebentar. Izin menjawab pertanyaan dari Gerald. Tadi kan Gerald nanya, kenapa seiring dengan peningkatan udara, nilai dari discharge power itu meningkat, tetapi nilai dari spesifik inputnya menurun. Nah, itu karena adanya peningkatan aliran udara itu memperpendek siklusnya dan menghasilkan peningkatan tegangan pelepasan rata-rata. Dan juga di jurnal dijelaskan bahwa nilai dari discharge power dan
spesifik input itu berbanding terbalik. Jadi kalau discharge power meningkat, maka inputnya turun. Begitupun sebaliknya. Jelas, Ral? Jelas. Makasih ya, Mas Jipe. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yola dulu ya, yang pengaruh rasionya terhadap proses produk perengkahannya. Nah, bisa dilihat nih di slide ini. Jadi untuk pengaruhnya yaitu konsentrasi apa? Next slide deh. Coba next slide. Slide 16. Nah, ya. Nah, untuk pengaruhnya itu konsentrasi akhirnya setelah penyetelannya itu lebih tinggi yang konsentrasi bahan bakarnya lebih kecil, konsentrasi 5. Nah, terus untuk di hasil penelitian ini plasma adjustment sama plasma treatment-nya itu lebih baik yang rasio bahan bakarnya tinggi dibanding yang rasio bahan bakarnya 5. Jadi untuk pengaplikasiannya mungkin lebih efektif itu yang lebih rasio bahan bakarnya lebih tinggi. Mungkin begitu sih untuk Yola. Oke, makasih ya Kenzi. Oke. Sama ini saya tadi mau jawab pertanyaan Rizky tadi kan di itu kalau nggak salah di sini. Nah ini kenapa nilai voltage-nya itu tidak ada yang mencapai 2 maupun -2 dan arus juga sama. Itu karena merupakan nilai maksimal 2 dan -2 itu nilai maksimal yang telah ditentukan. Kalau misalkan mencapai nilai segitu, ditakutkan nilai voltage maupun kuat arusnya dapat melewati batas itu. Itu sih. Jelas, Ki? Oke, jelas. Terima kasih, Mas Jipe. Thank you. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menjawab pertanyaan Mateo. Nah, untuk dalam penelitian ini proses perengkahannya itu untuk apa? Nah, proses perengkahannya itu sendiri artinya kan pemecahan senyawa yang bermolekul besar jadi ke molekul yang lebih kecil atau lebih simpel, lebih sederhana. Nah, pada penelitian ini proses perengkahannya itu digunakan untuk meningkatkan nilai konsentrasi senyawa yang dihasilkan kayak tadi, meningkatkan konsentrasi hidrogen, asetilin, kayak gitu-gitu sih. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kenzi. Iya, oke, Theo. Pak, ini karena sudah mencapai 3-5, ini bisa ditutup semuanya. Iya, oke. Ditutup untuk presentasinya dari kelompok ya. Ini kelompok berapa nih? Saya kurang lupa lagi, Pak. Kelompok berapa? Iya. Berikutnya masih ada kelompok lagi ya yang akan melakukan presentasi. Ya. Masih, Pak. Sekian teman-teman. Ini cara nge-stopnya di ini. Stop. Sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Izin masuk ya, Pak, untuk selanjutnya. Ya, dilakukan share screen, kemudian coba di-record untuk presentasi dari salah satu anggota kelompoknya untuk bisa melakukan record.
Pak, saya izin beri